Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Selamat sore. Mari kita bersama melihat firman Tuhan yang terpenting dalam kehidupan kita. Dari tema kita hari ini adalah kebenaran yang sejati, diambil dari Amsal 11 ayat yang ke-19. Amsal 11 ayat yang ke-19. Mari kita memperhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Siapa yang berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian. Saudara kekasih dalam Tuhan, kebenaran di dalam bahasa Ibrani itu adalah kebenaran dalam bahasa Ibrani itu bisa berarti itu adalah sadak atau sedekah. Nah, maka Indonesia itu sedekah gitu ya. Nah, berasal dari akar kata sadik. Sadik itu berarti adil, ada benar. Nah, saudara, di dalam bahasa Yunani itu dikaiosune. Dikaiosune itu berarti kebenaran atau keadilan. Jadi ada dua pengertian. Kebenaran yang berarti yang adalah righteousness, dan kebenaran yang artinya truth. Nah, kebenaran yang disebutkan oleh Amsal di sini itu adalah righteousness. Itu adalah dari kata sadik, adil, benar. Sadak, dan perubahannya itu adalah sedekah. Nah, sehingga ketika orang melakukannya itu melakukan dengan tulus hati yang berasal dari kebenaran. Melakukannya dengan adil. Nah, makanya disebut sedekah. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, sedangkan kebenaran atau truth atau aletheia dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani di Perjanjian Baru, nanti kita akan lebih dalam, itu adalah kebenaran yang sejati yang tidak dapat diutak-atik dan mutlak. Mutlak adalah benar. Jadi tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang, di apapun tidak bisa. Sebab dia adalah satu person, satu pribadi yang benar adanya. Satu-satunya dan tiada yang lain. Nah, nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat lebih dalam. Apakah kebenaran itu sendiri? Ya, tema kita adalah kebenaran yang sejati. Nah, kita mau sedikit-sedikit untuk masuk mendalam. Apakah kebenaran itu? Pilatus bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah kebenaran itu? Nah, saudara, Tuhan Yesus tidak langsung menjawab, ini loh kebenaran, ini loh kebenaran. Tetapi Tuhan Yesus membiarkan si Pilatus dan juga semua orang yang hadir di situ untuk melihat dan memahami apa sebenarnya kebenaran itu. Jadi tanpa mengucapkan dan membalas dengan kalimat-kalimat yang meyakinkan, yang tegas, Tuhan Yesus menyatakan kepada mereka, biar mereka melihat apa itu kebenaran. Nah, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kebenaran di atas segala kebenaran. Kalau ada yang benar, dia di atasnya. Nah, sehingga di dalam bahasa Latin itu disebutkan ada kebaikan tertinggi. Nah, kebaikan tertinggi, kebaikan di atas segala kebaikan atau kebenaran di atas segala kebenaran itu adalah summum bonum. Summum bonum. Jadi, kalau kebenaran itu adalah kebenaran di atas segala kebenaran. Jadi tidak ada yang lain. Sehingga saudara kita mengatakan la ilaha illallah, kan? Nah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, kalau di dalam firman Tuhan, konteksnya itu adalah kebenaran di atas segala kebenaran, tiada lain, tiada kebenaran yang lain. Jadi hanya satu-satunya, only one. Maka Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17, firman Tuhan dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi apa itu kebenaran? Pertama, kebenaran itu mengacu kepada perkataan Tuhan yang tertulis, firman, kitab suci, ucapan Allah
yang dituliskan, yang disebut dengan sabda atau firman. Nah, itu adalah kebenaran. Jadi semua orang mempelajari kebenaran itu sendiri mengacu kepada standar moral yang tertinggi, standar kebenaran, yaitu Alkitab kita sendiri, Alkitab itu sendiri, firman itu sendiri. Nah, yang kedua, kebenaran itu adalah berbicara mengenai person, berbicara mengenai oknumnya. Siapa yang benar? Kalau tadi kebenaran itu menunjuk kepada Alkitab. Jadi untuk mengetahui satu kebenaran harus melihat sesuatu yang benar. Harus berpedoman pada sesuatu yang benar. Apa sesuatu yang benar itu? Alkitab. Nah, yang kedua, melihat kepada person, kepada pribadinya, oknumnya. Siapa yang benar? Siapa yang bisa menunjukkan jalan yang benar? Dan siapa itu sang kebenaran itu sendiri? Nah, oleh karena itu saudara, kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang sejati itu apa? Kebenaran yang sejati adalah kebenaran yang sesungguhnya, yang asli, yang tidak ada kepalsuan, tidak pernah salah, pasti benar, menjamin keselamatan di dalam kekekalan. Nah, sekali lagi, apakah kebenaran yang sejati itu? Kebenaran yang sejati itu adalah sejati itu aslinya asli. Tidak ada yang palsu. Kebenaran yang sejati adalah kebenaran yang sungguh-sungguh, yang sesungguhnya. Kalau dalam Alkitab biasa berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Nah, berarti tidak ada yang lain. Sebenar-benarnya, setulus-tulusnya, aku berkata kepadamu. Dan kebenaran yang sesungguhnya adalah kebenaran yang tidak ada yang lain. Yang satu-satunya, yang asli, yang tidak ada kepalsuan, tidak pernah bersalah, firman kebenaran pribadi Allah, dan firman itu sendiri tidak pernah salah. Nah, oleh karena itu saudara, ketidaksalahan firman Tuhan itu menjamin. Apa yang dijamin? Kehidupan kini dan kehidupan yang akan datang. Kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Jadi kalau itu terjamin, berarti dapat diandalkan. Jadi saudara dan saya percaya pada satu firman. Yang kedua, pribadi firman yang menjadi manusia, yaitu pribadi Tuhan Yesus, itu yang menjamin kita beroleh kekekalan. Itu yang menjadikan kita menjadi benar. Yang tidak benar membuat kita menjadi benar. Nah, di dalam kehidupan kita untuk mempraktekkan kebenaran disebut sebagai kebenaran. Nah, kebenaran dalam bahasa Indonesia itu mempraktekkan menjalankan sesuatu yang benar dalam kehidupannya. Jadi berarti tindakannya. Nah, sedangkan di dalam pribadinya yang benar, oknumnya itu adalah sang kebenaran. Nah, jadi dalam bahasa Inggris itu adalah righteousness, dan bahasa ada atau sadik atau sedeka atau sedak atau sadak, dan dalam bahasa Yunani dikaiosune itu untuk kebenaran yang dijalankan. Ya. Nah, jadi satu tindakan dikaiosune yang tidak benar itu menjadi benar, atau ditindaklanjuti sehingga dalam kehidupan itu menjadi benar. Nah, oleh karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, pribadi Tuhan Yesus Kristus itu adalah kebenaran. Nah, Yohanes pasal 8 ayat 32, Yohanes 8:32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi di sini menunjuk kepada pribadi. Kebenaran, kamu akan mengetahui kebenaran. Apa itu kebenaran? Siapa itu kebenaran? Pribadi Tuhan Yesus itu adalah kebenaran yang memberikan kelepasan, yang memberikan kemerdekaan. Nah, itu sebabnya di tilaknya itu Tuhan Yesus selanjutnya di ayat pasal 14 berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalimat ini sebagai orang Kristen harus dihafal dan harus dimengerti. Akulah jalan. Ini salah satu ayat dalam penginjilan. Saudara kalau tidak yakin akulah jalan dan kebenaran dan hidup,
dan saudara tidak bisa untuk memberikan satu penjelasan dari ayat kunci ini, maka saudara akan merubah seluruh pemikiran dan teologiamu. Ini teologi yang sederhana. Ketika kita menyampaikan menyampaikan firman Tuhan untuk masukkan dalam penginjilan, akulah jalan. Ada jalan tapi tidak ada kebenaran yang menuntun, maka tidak akan membawa kepada akhir yang baik. Ada jalan, harus ada kebenaran yang menuntun. Nah, menuju kepada mana? Menuju kepada soe, kehidupan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, saudara, kebenaran di situ siapa? Kebenaran itu menuju kepada pribadi Tuhan Yesus. Akulah, ego eimi, I am. Aku adalah. Bahasa Ibrani I am who I am. Bahasa Inggrisnya diterjemahkan I am who I am. Aku adalah aku. Tiada yang lain. Allah yang esa, Allah yang satu-satunya. Nah, oleh karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesaya menegaskan bahwa kebenaran itu sebagai jalan yang lurus. Jalan yang memimpin kepada kehidupan. Nah, oleh sebab itu kebenaran yang sejati itu ibarat sebagai jalan yang lurus menuju kepada surga. Tidak berbelok-belok. Lurus. Paulus berkata, berlari kepada tujuan, melihat kepada Kristus. Lurus pada pandangan. Yosua berkata, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Tidak melihat ke belakang, tapi melihat kepada fokus ke depan, kepada Kristus. Nah, oleh karena itu saudara, kebenaran ini ketika dihidupi akan menjadi kebenaran yang mengubahkan. Menjadi kebenaran yang aplikatif. Nah, oleh karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimanakah kita menghidupi kebenaran yang sejati itu? Nah, ini yang penting. Ya. Tadi kita melihat apa itu kebenaran, siapa itu kebenaran. Nah, sekarang menghidupinya, menjalankan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kita menghidupi firman? Bagaimana kita menghidupi dan Kristus hidup di dalam diri kita. Sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang mencerminkan kemuliaan Allah. Kehidupan kita yang mencerminkan kehadiran Kristus. Kehidupan kita yang menunjukkan siapa diri kita sesungguhnya di hadapan Allah yang sudah dibentuk sedemikian rupa. Sehingga saudara dan saya dapat menjadi kesaksian yang hidup yang Paulus berkata sebagai surat yang hidup yang dibaca dan yang dilihat oleh semua orang. Nah, Amsal pasal 11 ayat yang ke-19 tadi kita sudah baca. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Nah, saudara, saya mau menjelaskan kata-kata di dalam kalimat ini. Yang pertama dari kata berpegang. Berpegang di situ, ya boleh di next. Berpegang di situ, ya next lewat lagi. Nah, berpegang terjemahan lainnya adalah tekun. Jadi kalau diterjemahkan begini, siapa bertekun? Siapa bertekun pada kebenaran yang sejati memiliki hidup, menuju hidup. Tetapi siapa yang mengejar kejahatan akan mati, menuju kematian. Nah, saudara, berpegang di sini kalau kita terjemah bahasa Indonesia sehari-hari, ya bahasa Indonesia itu kalau berpegang seolah kita pegang gitu. Nah, pegang di sini ya diandalkan. Jadi mengandalkan. Nah, kalau untuk lebih memahaminya itu adalah bertekun untuk melakukannya. Nah, ketika firman itu dibaca, dimengerti dan dilakukan, maka dia menjadi hidup. Maka dia menjadi satu kehidupan yang memiliki kebenaran Tuhan. Berpegang, berbuat atau tekun, berbuat
yang benar-benar baik. Nah, kalau saudara-saudara kita dari yang tidak percaya Tuhan Yesus, mereka berbuat baik. Kita juga berbuat baik. Nah, perbuatan baik mereka dengan perbuatan baik kita sama-sama menjadi perbuatan baik yang dilihat oleh dunia. Tetapi apa yang membedakan perbuatan baik itu sendiri? Kita melakukan perbuatan baik didasarkan pada kebenaran Allah. Dengan dasar iman di dalam Kristus. Tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan tanpa ada kehadiran Kristus di dalam perbuatan kita, tanpa didasarkan pada Kristus dalam kehidupan kita, apapun yang kita berbuat itu akan menjadi sia-sia. Orang boleh berbuat baik, begitu bagus melampaui kehidupan orang Kristen. Ataupun orang Kristen dapat melakukannya tetapi tanpa didasarkan oleh Allah, hanya ingin menunjukkan siapa dirinya, siapa dia sebagai bos, sebagai pengusaha, sebagai penguasa, dan sebagai orang yang mempunyai kedudukan, dan ingin menunjukkan siapa dirinya, menunjukkan keakuan dirinya. Saudara, semua itu tidak berarti di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Ketika Abraham percaya kepada Tuhan, apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepadanya, dan dia percaya, firman Tuhan katakan, diperhitungkan menjadi kebenaran. Dianggap benar. Yang tadinya tidak benar menjadi dikaiosune. Ketika dipraktekkan, maka dia menjadi benar. Dibuat oleh Allah menjadi benar. Yang tadinya tidak benar, sekarang jadi benar. Karena apa? Karena ada belas kasihan pengampunan Tuhan. Sehingga yang tidak benar itu dikikis. Apa pedomannya? Kebenaran Allah, firman Tuhan. Dan firman itu siapa? Firman itu adalah melihat kepada pribadi Kristus. Kebenaran yang sesungguhnya adalah melihat pada Kristus. Firman itu adalah yang tertulis, Alkitab. Nah, dengan membaca Alkitab, maka kita mengetahui siapa pribadi Kristus itu sendiri, siapa pribadi Allah. Tanpa Alkitab, kita tidak akan dituntun untuk memahami. Nah, oleh karena itu, saudara, Alkitab itu penting. Tidak berarti bahwa kita percaya pada Tuhan Yesus sudah cukup dan tidak perlu membaca Alkitab. Tidak perlu mendengar khotbah. Sekali baptis sudah selamanya selamat. Tidak perlu lagi ke gereja. Ada orang Kristen semacam ini. Jemaat kami ada. Pokoknya saya tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Saya tidak ke gereja, tidak masalah. Saya bisa berdebat. Dan juga orang yang berdebat dengan saya, dia masih kalah. Saudara, Tuhan tidak mempertanyakan berapa hebatnya pengetahuanmu untuk berdebat. Tidak mempertanyakan siapa dirimu yang sanggup untuk menunjukkan pribadimu sendiri. Tapi Tuhan mau melihat bagaimana kamu menjalankan dan mempraktekkan firman kehidupan dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan keseharian kita. Nah, sampai kita setia sampai mati. Saudara, orang ini berkata, saya tidak perlu ke gereja. Yang penting persembahan sampai. Dia tidak ke gereja, tapi titip istrinya. Perpuluhan, jalan. Dan persembahan akhir tahun, persembahan syukur akhir tahun, jalan. Saudara, salah satu kunci mengapa tahun ketiga setelah saya masuk di gereja yang sekarang saya layani di GKJ Ampera, gereja mengalami pemberkatan Tuhan. Nah, saya waktu itu bergumul, Tuhan, gereja ini dulu sebelum saya masuk sampai sesudah saya masuk terkenal dengan defisitnya. Defisitnya itu bisa sampai 6 bulan ke depan sesudah akhir tahun. Lalu saya berdoa, saya pribadi, saya tidak menyampaikan kepada siapapun, Tuhan, biar Tuhan Engkau memberkati, berikan saya untuk menyampaikan bagaimana bisa menggugah dan juga menyadarkan jemaat untuk memberikan persembahan yang benar. Saudara, salah satu hal yang saya sampaikan kepada mereka adalah jangan saudara memberikan persembahan dengan berfokus kepada Natal. Kalau Natal butuh 50 juta, 50 juta sudah cukup, orang tidak mau persembahkan lagi karena sudah cukup. Ya enggak, Michael kan? Iya.
Kalau sudah cukup 50 juta, tidak usah lagi. Sudah orang lain sudah terwakilkan. Nah, saudara, kami pakai kata persembahan syukur tahunan. Nah, Tuhan memberkati sepanjang tahun. Tentu bukan hanya 100 ribu, 500 ribu, bukan? Nah, makanya saudara mulai dari situ, tahun pertama setelah saya menyampaikan kalimat ini, lalu saudara terjadi suatu perubahan. Tahun-tahun selanjutnya bahkan sudah surplus. Sudah tidak setelah saya menyampaikan itu, sudah tidak defisit lagi. Nah, secara keseluruhan tidak defisit lagi. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman itu harus kita hidupi, harus kita jalankan. Berpegang tekun melakukannya dengan sebaik-baiknya, dengan benar. Ya, berbuat yang benar, tanpa diiming-imingi, tanpa dapat pujian, tanpa dapat sanjungan, tanpa diperhatikan orang. Tulus lakukan di hadapan Tuhan. Hidup dan melakukan kebenaran Tuhan. Melakukan aletheia, melakukan sabda Tuhan, melakukan yang difirmankan oleh Kristus. Nah, ketika kita menjalankannya, kita menjadi righteousness, kita menjadi benar. Nah, kebenaran sadik di kayosune, adil benar berjasa atau kebajikannya. Nah, ini kebenaran tadi saya dari kalimat awal berpegang. Jadi berpegang ketika orang tekun melakukannya, apa yang dilakukan? Kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang dihidupi. Itu righteousness. Ya, itu sadik, sedekah, sadak, ya. Nah, atau sadik, ya, adil. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang dihidupi di dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya saudara, ada kata hidup. Kata hidup di situ adalah kaya. Ya, kalau Yunaninya soe. Di NTT ada nama kota soe. Nah, itu berarti ada kehidupan. Dan hidup atau haya itu adalah membawa kepada kehidupan. Hidup yaitu pribadi, pengalaman yang mengalami satu perubahan sampai dia tetap eksis, tetap ada. Nah, itu namanya hidup. Saudara dan saya menikmati hidup, menjalankan hidup ini ada satu proses dan kebutuhan yang tidak berakhir semasa kehidupan itu ada. Nah, itu namanya hidup. Kalau kehidupan itu sudah tidak ada, itu namanya mati. Kejahatan. Nah, kejahatan di situ ra'a. Ra'a bisa berarti jelek, buruk, rusak atau celaka. Nah, saudara, ketika orang tidak melakukan firman kebenaran, tidak menjadi righteousness, tidak menjadi benar, maka saudara perbuatannya pasti itu salah. Kalau pasti salah, apa yang diperbuat itu tidak berkenan kepada firman Tuhan, tidak berkenan kepada Allah, tidak menurut firman Tuhan. Kalau tidak menurut firman Tuhan, maka akibatnya ada mawet bahasa Ibrani, maut bahasa Indonesia, atau binasa selama-lamanya, sedang menuju. Kalau Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18 berkata, sedang menuju dan saat ini pun sedang dia berada dalam penderitaan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 16, semuanya sudah hafal ayat ini. Kasih Allah begitu besar kepada dunia. Dia mengharapkan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya kepada anaknya? Barang siapa yang percaya kepada anaknya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi ayat yang ke-18, orang yang tidak mau percaya kepada pribadi kebenaran itu, yaitu Tuhan Yesus, maka dia telah, ada kata telah, berada di bawah hukuman. Sudah dicap dan sudah berada di dalam lingkaran hukuman itu sendiri. Sudah diikat. Tapi ketika dia mau bertobat, ikatan itu akan dilepas, dipatahkan.
Sehingga sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Bebas. Haleluya. Tetapi kalau tidak melakukan firman Tuhan, tidak percaya kepada kebenaran, tidak menghidupi kebenaran, maka jalannya adalah jahat. Pikirannya adalah jahat. Amsal berkata, orang jahat, dia kalau tidak berbuat jahat, dia tidak bisa lewati hari-hari hidupnya. Maka hari-hari yang berpikir apa yang jahat, bukan lagi siapa yang akan ditolong, tapi siapa yang akan dimakan. Bagaimana berbuat jahat dari orang lain ketika dia melakukannya. Nah, ketika dia sudah melakukannya, dia merasa puas. Itulah orang jahat. Tapi akibatnya adalah kematian. Dan saat dia melakukannya, dia tidak sadar. Tapi dia sudah berada di dalam jalan menuju kematian. Dan akhir daripada itu adalah kematian yang kekal. Nah, oleh karena itu saudara, jalan menuju itu bisa diputuskan oleh darah pengampunan Tuhan Yesus ketika dia bertobat percaya. Bagaimanakah kita dapat menghidupi kebenaran yang sejati itu? Nah, yang pertama, saudara, kita menghidupinya percaya. Sederhana. Percaya itu trust. Serahkan. Believe dalam iman. Kebenaran Allah, pribadi Allah yang benar itu. Percayalah. Percaya itu adalah pengakuan. Tapi percaya itu juga berarti penyerahan. Jadi apa yang kita percaya? Pribadi Allah. Sang kebenaran itu. Percayakan, serahkan hidup kita kepada Dia. Percaya, yakin bahwa Dia menuntut, Dia memimpin, dan Dia memberikan kehidupan kita. Menyertai kita hari-hari hidup kita. Siapa Dia? Sang kebenaran. Tidak ada salahnya. Apa yang Tuhan lakukan itu selalu benar. Salah menurut kita, salah menurut orang lain, tapi benar menurut Allah. Saudara mau benar menurut Allah atau benar menurut orang? Saudara mau dibenarkan oleh Allah, dianggap benar dan menjadi benar oleh Allah, atau dianggap benar menjadi benar oleh manusia? Kita harus menjadi benar, melakukan yang benar, diakui benar, dan dibenarkan oleh Allah dalam Kristus Yesus. Percaya pada kebenaran Allah, pribadi Allah yang benar, dengan menyerahkan totalitas hidup kita. Jangan sebagian-sebagian. Ya. Kalau dalam bahasa Chinese berkata, percaya itu sampai masuk ke dalam tulang, sampai ke dalam sumsum tulang. Jadi jangan hanya di luar saja percaya, tapi sepenuhnya, sedalam-dalamnya, seyakin-yakinnya, seluruh hidupmu, totalitas. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan aku akan memimpin, aku akan menuntunmu. Serahkanlah seluruh hidupmu kepadaku, kata Tuhan. Marilah kepadaku semua tanpa kecuali yang berbeban berat. Punya masalah apapun, sang kebenaran itu akan melepaskan. Sang kebenaran itu akan meluruskan. Sang kebenaran itu akan mengampuninya. Yang engkau yang salah, engkau yang tidak benar, engkau yang tidak dihargai, diperhatikan orang, tapi Tuhan akan memperhatikannya. Saudara percaya dan melakukan atau menuruti kebenaran itu berarti memiliki hidup. Kita pasti memiliki hidup. Ketika kita percaya kepada pribadi Allah yang benar, melakukan kebenaran itu, ya, berpegang, tekun melakukannya. Nah, maka saudara, akibatnya adalah kita bisa menjalankan hidup. Hari-hari kita bisa hidup. Bukan hanya kita ada nafas hidup, tapi kita pun bisa menikmati hidup. Banyak orang tidak bisa menikmati hidup. Bisa hidup, tapi tidak menikmati hidup.
Nah, saudara, kita harus menjadi orang-orang yang selalu menang. Bisa hidup, bisa menikmati hidup, dan punya jaminan hidup. Jaminan kita sudah pasti. Ya, bukan nanti, tapi sekarang. Sekarang kita sudah dijamin. Kita menikmati, kita menjalani. Dan nanti pun sudah terjamin. Semuanya sudah tersedia. Saudara, bagian ini sudah Tuhan sediakan. Apalagi yang kurang daripada kita. Tuhan berkata, kasih setiaku aku kalungkan pada lehermu. Aku memberikan kasih setia setiap hari, dan setiap hari itu adalah yang baru. Setiap hari diperbaharui oleh Tuhan. Ya. Oleh karena itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang kedua, bagaimana kita menghidup kebenaran itu? Berpegang pada kebenaran Allah, satu-satunya kebenaran yang sejati. Ya, kalau tadi trust itu selalu bergandengan dengan obey. Percaya dan taat, patuh. Kalau percaya pada Allah, percaya pada firman-Nya, harus melakukan firman-Nya. Jangan hanya percaya, hanya mengakui. Siapa itu Yesus? Aku percaya Dia sebagai Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setan-setan, iblis-iblis, jin-jin semuanya pun percaya. Tapi mereka tidak memiliki kuasa. Nah, saudara, hanya itu percaya, itu pengakuan. Kita bukan hanya sekedar percaya, tetapi percaya yang menyerahkan sepenuhnya kepada Dia. Ya, pengakuan dan penyerahan. Trust and obey. Nah, tekun di sini, saudara, tekun yaitu berpegang pada kebenaran. Itu steadfast atau cenderung, kecenderungan, selalu terarah. Kalau cenderung itu berarti lebih berat, lebih cenderung, lebih dekat, dan terus punya kedekatan untuk melakukannya. Itu cenderung. Tabah, sabar menghadapinya. Apapun kondisinya, Yesus tetap jalan kebenaran dan hidupku, dan Dia menjamin. Tidak berubah. Nah, oleh karena itu, saudara, kita harus kuat bertahan menghadapi kehidupan. Berpegang pada kebenaran Tuhan, Dia menjamin, dan kita harus tekun melakukannya. Kuat bertahan menghadapi semua tantangan-tantangan yang ada. Kuat menghadapi semua problem kehidupan di tengah-tengah situasi COVID yang sudah semakin menurun membaik. Namun ada perubahan inflasi, perubahan harga-harga, dan akan terus berkembang dalam 1, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Kita tidak tahu. Tetapi bagaimana saudara kita menghadapinya sebagai orang Kristen? Sebagai orang yang percaya dan berpegang kepada kebenaran firman Allah. Yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang sudah menang. Mengalahkan segala maut dan kuasa maut. Jadi bukan hanya mengalahkan satu pencobaan. Tuhan Yesus dicobai 3 kali. Tiga-tiganya itu menyangkut harta, menyangkut kekuasaan, dan menyangkut harga dirinya. Menyangkut semua kemewahan dunia. Tapi Tuhan katakan, sembahlah Tuhan alam. Hanya kepada Dia engkau berbakti. Tuhan Yesus sudah mengalahkan segala pencobaan yang ada. Tahap demi tahap. Sampai puncaknya di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib. Dia adalah Tuhan yang sudah menang. Maka saudara dan saya, setiap orang yang percaya kepada Dia, pasti, bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, tapi pasti menang. Karena Tuhan kita sudah menang. Menang atas segala problem kehidupan kita. Apapun masalahnya, kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Di tengah masa sulit dan hari-hari kita ke depan, perekonomian, usaha, bisnis, pekerjaan, bahkan mungkin kesehatan mengalami penurunan. Pribadi diri kita, hidup kita mengalami penurunan. Tapi saudara, Roma pasal 6 ayat 18. Roma 6 ayat 18. Firman Tuhan berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa
dan menjadi hamba kebenaran. Dikaiosune. Itu kata yang dipakai di situ adalah dikaiosune. Ketika kamu menjadi hamba kebenaran, melakukannya menjadi benar. Dibenarkan oleh Allah. Dan hidupmu sekarang adalah hidup yang benar dalam jalan Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, semua problem yang kita hadapi, ingat ada sang kebenaran yang hadir, menyertai dan menuntun kita. Maka kita berpegang pada kebenaran itu, percaya pada kebenaran itu, menyerahkan hidup kita ke kebenaran itu, maka perjalanan hidup kita tidak akan salah. Asal jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan atau menggunakan jalan kita sendiri. Sebelum melakukan segala sesuatu, berdoa dulu, konsultasi dulu dengan hamba Tuhan dengan Tuhan, dan orang yang bisa dipercaya untuk sharingkanlah supaya tidak salah. Bergumullah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memimpin. Mungkin dalam perjalanan kita akan merasa gagal. Tuhan menutup jalan, Tuhan mengarahkan lagi menjadi jalan yang lebih baik. Harus mengeluarkan biaya-biaya, mengeluarkan ini, mengeluarkan itu, semuanya kita hadapi, baru kita tahu inilah jalan Tuhan. Inilah yang benar. Inilah yang sadik, yang adil. Allah melakukannya tepat sesuai dengan waktunya. Allah melihatnya dan Allah memimpinnya dalam jalannya. Bukan jalan kita, bukan menurut kita. Jalannya adalah jalan yang benar. Oleh karena itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kebenaran Kristus memberi jaminan kepada kita memiliki kehidupan kini dan nanti, saat ini dan juga dalam kekekalan. Kebenaran Kristus menjadikan iman kekristenan kita berarti. Firman Tuhan, iman dalam Tuhan Yesus menjadikan kita berarti. Percaya Tuhan Yesus punya arti, punya makna, punya jaminan. Dan terakhir, saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tinggal dalam Kristus dan kita melakukan kebenaran di sepanjang kehidupan kita. Maka kita akan menjadi dikaiosune, menjadi benar, dan hidup kita benar, dan hidup kita Tuhan membenarkan, dan Tuhan memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati firman-Nya, dan memberkati semua saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam pekerjaan Tuhan. Saya tahu saudara banyak bergumul dalam gereja. Kami juga bergumul dalam gereja. Semua orang percaya juga bergumul di tengah-tengah kehidupan ini. Tidak ada yang tidak bergumul. Dan pergumulan itu, percayalah, Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan kemenangan. Jangan sekali-kali kita mengandalkan manusia. Mungkin Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita untuk membentuk hidup kita, sehingga kita mengerti rencana Tuhan yang lebih indah. Mari kita melangkah lebih tinggi dan terbang bagaikan Raja Wali. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau memberkati juga untuk Pak Ipin bersama keluarga dan semua rekan kerja, baik sebagai diaken maupun sebagai jemaat Tuhan, dan segala pergumulan dari gereja Tuhan ini dan jemaat Tuhan, baik yang dalam satu sinode maupun di gereja lokal dari Kelapa Gading, dan juga yang ada di Pasar Baru, dan juga yang berada di berbagai tempat. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, berkati jemaat-Mu yang digembalakan, berkati jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin.